Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kembali lagi dalam tayangan Cahaya Kasih episode 10. Kita tahu bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah hal yang mudah. Bahkan mungkin mustahil jika kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Dalam masa-masa ini banyak sekali cobaan yang kita alami. Asalkan kita berjalan dengan Yesus Kristus, pasti kita dapat menerjang semua cobaan yang ada. Kuncinya hanya satu. Tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam Cahaya Kasih GKJ Prambanan yang ke-10.
Hari ini kita akan belajar dari 1 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 8 demikian. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Yang berbahagia kita yang merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali dalam kisah Tesalonika, pada bacaan ini kita mendapatkan informasi bahwa Paulus sebenarnya pada waktu itu mengirim Timotius ke jemaat Tesalonika. Pada waktu itu Paulus mengirim dari Athena, dan kemudian ketika surat ini ditulis, rupanya Timotius sudah pulang menjumpai Paulus dan membawa kabar bagaimana jemaat di Tesalonika luar biasa imannya. Timotius menceritakan jemaat di Tesalonika masih mengingat Paulus, bahkan bertekun di dalam ajaran-ajaran Paulus di antara banyak sekali ajaran-ajaran lain. Dan itu menjadikan Paulus merasa senang. Bahkan ketika Timotius mengatakan bahwa jemaat di Tesalonika ingin berjumpa dengan Paulus, merasa rindu dengan Paulus, Paulus merasa hidup kembali. Paulus merasa dalam kesusahannya, Paulus merasakan ada penghiburan yang luar biasa dari jemaat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ternyata kekuatan iman sebuah jemaat atau seseorang dapat menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi orang lain. Poin yang menurut saya luar biasa. Paulus pada saat itu merasa kuat kembali dan merasa ceria kembali ketika mendengar kabar iman yang begitu luar biasa yang diceritakan Timotius kepada dia tentang jemaat di Tesalonika. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya peristiwa yang sama atau fenomena yang sama juga terjadi dan masih hidup pada kehidupan kita bersama. Jemaat, pada beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, saya video call dengan salah seorang jemaat kita yang pada waktu itu beliau sakit dan saya dikabari dari istrinya memang tidak bisa dijenguk. Saya video call dan saya berkata, "Bagaimana Pak kabarnya?" Dan saya tahu sebenarnya penyakitnya bukan penyakit yang sederhana ya, penyakit yang cukup mengkhawatirkan. Tetapi apa yang ketika saya video call, ekspektasi saya akan mendapatkan keluhan, mendapatkan semacam sharing kesulitan atau ketakutan dan sebagainya. Ternyata tidak yang saya dapatkan. Bapak ini atau saudara ini, sesepuh di antara kita semua, ini mengatakan bahwa ya sudah tua, sudah lemah, dan memang sudah waktunya kalau tubuh kita menjadi sakit-sakitan, sesuatu yang biasa. Apalagi keluarga saya mempunyai sejarah sakit yang seperti ini. Nah ya bersyukur saja, dan biarlah apa yang saya alami ini menjadi pelajaran bagi anak-anak supaya mereka dapat menjalani hidupnya dengan baik dan tidak sombong dengan apa yang telah mereka capai. Nah ini salah satu yang luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi iman Bapak ini sangat luar biasa, sehingga menjadi sumber penghiburan juga bagi saya. Ya ada saat-saat memang kita akan lemah, suatu saat pun kita akan lemah. Tetapi yang luar biasa dari Bapak ini adalah justru pada saat beliau sakit, beliau mengajarkan kepada anak-anaknya sebuah pengajaran yang indah tentang menghargai kehidupan dan hidup yang rendah hati dan tidak sombong. Dan iman yang semacam ini sungguh-sungguh menghiburkan bagi kehidupan saya dan menguatkan saya secara pribadi.
Nah, ini salah satu contoh yang masih bisa kita temui di sekitar kita. Ada juga banyak sebenarnya jemaat-jemaat kita yang lain yang pada saat susah justru menunjukkan kekuatan iman yang membangun kehidupan. Dulu gereja kita luar biasa, ada jemaat kita yang kena PHK. Saya sedih sekali, Pak, saya kena PHK. Tetapi pada rapat majelis ada pisungsung dari orang yang kena PHK. Ini kan aneh ya, harusnya kan kalau secara duniawi nggak pisungsung dia harus save, dia harus nabung uangnya untuk kehidupan selanjutnya, tapi justru dia pisungsung lebih dari biasanya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, justru dalam keterpurukan dia membangun imannya dan menjadikan kami semua para majelis malu, ya. Ini orang yang luar biasa. Kita harus belajar dari jemaat ini. Ada juga adik kita umpamanya, contohnya adik Vika, putranya Pak Sumarto ya, di Pule ya. Kemarin beberapa waktu lalu operasi karena ada sesuatu di otaknya. Ya, itu sangat mengkhawatirkan dan membuat kita semua sedih. Saya juga sedih mendengar berita itu. Tetapi luar biasanya adik kita Vika justru sangat kuat dan menguatkan orang tuanya bahwa ini kehendak Tuhan dan harus dijalani, dan kita harus tetap bersyukur, tetap kuat kepada Tuhan, dan luar biasa. Ya, adik Vika menjadi sumber kekuatan bagi orang tua, bagi jemaat di Pule, dan juga bagi kita semua. Jadi justru pada saat sakit kita mendapatkan penghiburan dari yang si sakit. Nah, ini luar biasa saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dan kita tahu semua Bapak Pendeta Sepuh kita, Bapak Suito Adi Raharjo yang di masa sepuhnya, beliau masih tekun melayani. Bahkan kalau tidak ada yang mengantar, saya kadang-kadang malu, beliau PA di Pereng, jalan kaki, malam-malam sendiri, kadang-kadang dengan ibu. Ya, baru setelah pulang saya baru bisa mengantar. Nah, kurang lebih seperti itu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jadi dalam kelemahan, ketika iman itu kuat, ketika iman itu teguh, itu menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang menguatkan orang lain. Dan ini yang disebut dengan kemuliaan iman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih banyak cerita-cerita lain tentang keteguhan iman yang membawa kekuatan bagi orang lain. Apa yang sekarang kita bisa dapatkan dari hal semacam itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kepada kita semua saudara-saudara untuk jangan menyerah. Kita tetap mempunyai iman yang kuat, walaupun mungkin suatu saat kita akan mengalami keterpurukan, mungkin suatu saat kita akan susah, mungkin pada saat ini kita sedang mengalami keterpurukan, tetaplah beriman kepada Tuhan. Tetaplah menjadi sumber kekuatan juga bagi keluarga kita masing-masing. Dengan demikian, kita menjadi menara-menara iman bagi orang lain, menjadi tiang-tiang cahaya iman bagi orang lain dan saudara-saudara kita yang melihat kehidupan kita. Justru di dalam keterpurukan iman kita akan bercahaya. Dan saya juga mengajak pada saudara-saudara semua untuk tetap bersyukur karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Ada banyak orang yang mendukung kehidupan kita. Walaupun kita tidak atau belum bisa bersekutu seperti pada waktu yang lalu, tetapi kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita masih bisa berbagi perasaan kita lewat multimedia, lewat WA, lewat SMS, dan kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi tetaplah bersyukur dalam situasi apapun, dan tetaplah kuat mengikuti jalan Tuhan Yesus Kristus, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk menjadi menara-menara cahaya cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tetaplah menjadi baik, tetaplah berbuat mulia. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, dalam Yesus Kristus kami menghadap kepadamu. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, dalam keterpurukan kehidupan mereka, dalam kesusahan, dalam sakit penyakit yang mereka alami. Justru kami melihat kemuliaan-Mu. Kami melihat betapa mereka kuat dan dahsyat. Seperti halnya jemaat pada waktu itu di Tesalonika yang begitu kuat dan menjadi penghiburan bagi Paulus. Demikian juga banyak jemaat-jemaat Tuhan yang telah menjadi sumber kekuatan bagi kami.
Karena itu Tuhan, ajari kami mensyukuri berkat Tuhan dan berkat kekuatan yang datang daripadamu, dan tetap percaya bahwa di dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami mampu menghadapi masalah-masalah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, beri kami kebijaksanaan untuk melihat betapa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepadamu dan kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kasih kami kepadamu. Haleluya. Amin.